Nah, kalau misalkan bank bank syariah itu yang saya lihat, ini pendapat pribadi tapi silakan dipertimbangkan. Bank syariah yang saya lihat itu lebih haram daripada bank konvensional. Wow. Lebih haram kenapa? Karena sama-sama riba. Jadi dosa riba pertama kalau itu dianggap bunga bank sama dengan riba itu, maka bank syariah itu juga melakukan hal yang sama, jadi kena dosa riba juga, itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, menghalalkan yang haram. Apa contohnya? Iya, karena riba itu kalau misalkan udah jadi bank syariah dan istilahnya doang diganti, jadi halal. Yang haram, jadi yang haram dihalalkan. Yang dalam, haram dihalalkan. Dalam ajaran Islam itu, yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal itu dosanya besar. Gak boleh dibulak-balik tuh, gak boleh gitu. Beberapa waktu lalu sempat ramai terkait dengan pernyataan salah satu influencer terkenal, Guru Gembul, di salah satu channel YouTube yang menyatakan bahwa bank syariah lebih haram daripada bank konvensional. Gimana ya? Yuk kita bahas. Yang pertama, teman-teman sekalian, yang disampaikan oleh Guru Gembul dan telah diberikan statementnya di awal bahwa pendapatnya itu adalah pendapat pribadi. Maka kita tidak perlu menghukumi orangnya. Karena bisa jadi kesimpulan yang ia sampaikan adalah hasil riset selama ini, hasil interpretasinya, sehingga beliau menyimpulkan seperti itu. Tapi kita tidak mau membahas orangnya, kita coba membahas pendapatnya. Oke, beliau mengatakan bahwa bank syariah itu lebih haram dari bank konvensional karena bank syariah yang pertama sudah menjalankan praktik riba. Jadi bank syariah ini menurutnya tetap menjalankan praktik ribawi, tetap membuat bunga. Dan yang kedua, karena dia mempraktekkan hal-hal yang haram, yaitu riba, tetapi bank syariah menutupinya dengan mengganti bahasa-bahasanya menjadi bahasa Arab, menutupinya dengan kata syariah. Maka dosanya double, teman-teman. Yang pertama sudah haram karena pakai riba juga. Yang kedua udah menjalankan yang haram, ngomongnya syariah lagi. Nah, jadi kira-kira seperti itulah kenapa kemudian Guru Gembul menyatakan bahwa bank syariah ini lebih haram, lebih jahat dari bank konvensional. Pertanyaannya, benar nggak sih bank syariah itu menjalankan praktik ribawi? Ketika kita mempertanyakan apakah bank syariah ini menjalankan praktik riba atau tidak, maka kita harus merujuk kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Ini adalah undang-undang payung, teman-teman, yang pasti akan dirujuk oleh peraturan di bawahnya ketika berbicara perbankan syariah. Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ada beberapa transaksi yang dilarang untuk dilakukan oleh bank syariah. Di antaranya adalah riba, bunga. Bank syariah nggak boleh ngambil bunga, bank syariah nggak boleh ngambil riba. Larangan tersebut ada pada pasal 24 dan pasal 25 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia Syariah, UUS, dan BPRS dilarang untuk melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Pada penjelasan dijelaskan bahwa usaha yang bertentangan yaitu riba, maisir, horor, haram, dan sulit. Maka teman-teman, ketika kita berbicara apakah bank syariah menjalankan praktek riba, kita lihat banknya ngikutin nggak Undang-Undang 21 tahun 2008, ngikutin nggak ketentuan dari OJK, peraturan di bawah undang-undang ini, ngikutin nggak ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia selaku pihak yang berwenang untuk memberikan fatwa syariah. Kalau sudah ngikuti POJK, sudah ngikuti fatwa, sudah ngikuti undang-undang, maka kita tidak berhak untuk mengatakan bank syariah tidak sesuai syariah. Karena sudah ngikuti rujukannya. Jadi bank syariah bergerak ngikutin tuh undang-undang, ngikutin tuh fatwa, ngikutin tuh POJK. Nah, kalau mereka sudah sesuai, ya berarti sudah sesuai dengan ketentuan syariah. Maka timbul pertanyaan kedua. Apakah semua bank syariah sudah taat dan patuh
mengimplementasikan ketentuan di dalam undang-undang, di dalam fatwa, di dalam POJK, di dalam PBI, dan beberapa peraturan lainnya yang mengatur bank syariah. Nah, bisa saja ada bank syariah yang ternyata melanggar ketentuan tersebut. Nah, maka teman-teman sekalian, ketika ada dalam tanda kutip oknum bank yang dia memasarkan produk syariah tapi implementasinya tidak sesuai syariah, barulah kita bisa mengatakan bank syariah itu tidak sesuai syariah. Tapi yang perlu kita katakan adalah bank syariah yang gitu tuh, bukan sistem perbankan syariahnya, bukan seluruh bank syariahnya, tapi beberapa bank yang bilang syariah, memasarkan syariah, hanya saja mereka keluar dari ketentuan dalam undang-undang, ketentuan dalam POJK, ketentuan dalam fatwa, dan beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan perbankan syariah. Maka dari itu, teman-teman sekalian, saat ini ketika kita hendak menjustifikasi bank ini syariah atau enggak, maka kita lihat implementasinya sesuai enggak dengan undang-undang, implementasinya sesuai enggak dengan fatwa, implementasinya sesuai enggak dengan POJK. Kalau sudah sesuai, maka kita meyakini bahwa bank itu sudah sesuai syariah. Tapi kalau mereka melanggar undang-undang, mereka melanggar POJK, mereka melanggar fatwa, ya udah, inilah bank yang memasarkan syariah tapi tidak mengimplementasikan syariah. Oke teman-teman sekalian, itu adalah penjelasan terkait kapan kita mengatakan bank syariah sesuai syariah ataupun kapan kita bisa mengatakan bank syariah ini tidak sesuai syariah, yaitu ketika kita melihat bank syariah ini melanggar nggak ketentuan yang mengatur perbankan syariah. Oke teman-teman, sampai jumpa di pembahasan lainnya. Kalau ada yang mau dikoreksi silahkan disampaikan. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.